wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Irma Susanti, CGP Angkatan 11 dari SDN 11 Kinali. Sebelah kanan saya Harliana dari SDN 13 Kinali. sebelah kiri saya Herminovia, CGP Angkatan 11 berasal dari SDN 07 Kinali. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Apa kabarnya hari ini, Bu Har? Alhamdulillah, kabar baik Bu Novi. Bu Novi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Har. Oh iya, Bu Har, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Juga pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nantinya coach kegiatan coaching kita hari ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana nanti coachee menanggapi atau merespon pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, jangan lupa pula kegiatan coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya, Bu. Di antaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Baik Bu Novi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya Bu Novi. Kemudian yang terakhir, Bu Har, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coachingnya? Saya ingin coaching saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, atau coaching saya menemukan langkah-langkah yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya Bu Novi. Oh begitu ya, Bu Har. Nah, cukup 3 pertanyaan ya, Bu Har. Demikian dulu ya, Bu, pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Bu Novi, terima kasih. Sama-sama, Bu Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Irma. Apa kabar Bu Irma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik hari ini, Bu Har. Bu Har bagaimana? Alhamdulillah kabar baik Bu Irma. Saya dengar-dengar Bu Irma ada yang mau diceritakan sama saya. Kira-kira cerita tentang apa tuh Bu Irma? Begini loh Bu Har, saya sekarang ngajar kelas 4. Jadi pada waktu memberi pembelajaran, anak saya dia kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Setiap saya beri tugas, mereka bilang tugas lagi. Jadi gimana rasanya itu ya? Saya sebagai guru kelas merasa tidak nyaman dengan keadaan itu, Bu Har. Oh, seperti itu yang mau diceritakan. Ternyata anak-anak di kelas Ibu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini, Bu Irma? Harapan dari percakapan kita hari ini adalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Ya, ada itu bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran, tidak mengeluh terhadap tugas yang saya berikan, dan bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Oh, jadi Bu Irma ingin anak-anak Ibu mengikuti pembelajaran dengan antusias dan tidak mengeluh ketika diberikan tugas, serta mengikuti pembelajaran dengan hati yang riang. Oh, kalau begitu, kalau diperhatikan dari permasalahan Ibu Irma, kira-kira apa sih yang membuat murid-murid Ibu Irma kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, serta sering mengeluh ketika diberikan tugas dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu, Bu Irma? Mungkin begini Bu Har, menurut perkiraan saya karena murid-murid itu kurang antusias mengikuti pembelajaran, sering mengeluh dan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu karena saya terlalu monoton mungkin dalam memberikan materi pembelajaran. Kemudian saya kurang menggunakan media yang bervariatif dan sering menggunakan ceramah dalam mengajar. Kemudian mungkin saya memberikan pelajaran itu dari satu
sumber mungkin Bu Har. Tentunya buku paket yang dari sekolah. Mungkin membuat anak-anak itu dari situ mereka merasa bosan menghadapi hal tersebut. Oh, kalau begitu menurut Bu Irma, kira-kira ke depannya apa sih yang akan Ibu Irma lakukan? Rencana saya ke depannya yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang bervariatif Bu Har. Kemudian memberikan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan profil belajarnya. Kemudian saya melakukan pemetaan dan melakukan asesmen diagnostik. Kemudian saya berusaha merancang media pembelajaran yang bervariatif untuk murid-murid tersebut. Wah, rencana yang bagus sekali nih Bu Irma. Lalu tadi Bu Irma mengatakan akan membuat media pembelajaran yang bervariatif. Media pembelajaran yang bervariatif seperti apa yang akan Ibu terapkan Bu Irma? Kalau untuk media pembelajaran bervariatif, mungkin seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ini, kita sudah hidup di zaman teknologi yang serba canggih. Mungkin anak-anak itu sudah memiliki HP, dan saya akan menyuruh anak itu mendownload aplikasi pembelajaran yang ada di YouTube. Kemudian saya akan melengkapi media pembelajaran dengan menggunakan PPT, dengan menggunakan aplikasi Canva, dan berbagai macam media lainnya. Dan kemudian saya melakukan pendekatan kepada anak-anak tersebut agar memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada anak dalam proses pembelajaran. Itu kira-kira. Oh, seperti itu ya Bu Irma. Saya rasa apa yang Ibu rencanakan itu sudah sangat bagus Bu Irma. Dari melaksanakan tugas tes diagnostik sebelum memulai pembelajaran, memanfaatkan aplikasi YouTube, dan tadi Bu Irma mengatakan bahwa akan membuat alat peraga. Nah, dalam melakukan rencana tersebut, kira-kira siapa saja sih yang akan Ibu Irma libatkan? Dalam hal ini saya akan melibatkan yang pertama kepala sekolah, yang kedua teman sejawat atau guru rekan kerja, yang ketiga orang tua, yang keempat adalah siswa itu sendiri. Berarti dalam rencana Ibu akan melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, serta siswa kelas 4 itu sendiri. Nah, lalu Ibu Irma libatkan tersebut, apa yang Ibu harapkan dukungan dari mereka Bu Irma? Nah, kalau untuk dukungan dari pihak tersebut, misalnya dari kepala sekolah, saya butuh dukungan moral atau dukungan untuk memotivasi saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam mengikuti dalam mengajar siswa-siswa tersebut. Kemudian dari rekan sejawat, saya butuh dukungan semangat dan motivasi juga agar bisa mengatasi masalah saya dengan baik. Siswa tersebut bisa belajar lebih antusias lagi. Kemudian dari orang tua, saya sangat butuhkan dukungan agar anak-anaknya bisa dikontrol lebih giat lagi belajar di rumah dan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan antusias. Dan untuk murid sendiri, saya membutuhkan semangat atau dorongan dari dirinya untuk belajar lebih keras. Jadi itu kira-kira bahwa saya mendukung apa yang Ibu Irma rencanakan. Lalu Bu Irma, kira-kira komitmen atau tanggung jawab apa yang akan Ibu Irma lakukan sesuai dengan rencana Bu Irma ini? kalau bicara tentang komitmen dan tanggung jawab, supaya apa yang akan direncanakan ini bisa dikatakan berjalan dengan lancar, sudah paham saya yakin bahwa kita sebagai seorang guru ini dituntut untuk belajar dan terus belajar, mana kita ketahui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan pembelajaran ini kita semakin bisa memahami, mendalami dan mengetahui apa kebutuhan belajar murid agar kekurangan atau kelemahan yang kita rasakan tadi bisa kita atasi. Anak-anak itu bisa belajar lebih antusias lagi dan kemampuan kompetensi yang kita miliki. Begitu kira-kira. Wah, mantap sekali Bu Irma. Semoga apa yang Ibu Irma rencanakan tadi bisa berjalan sesuai keinginan Bu Irma ya. Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa saya sebagai rekan Bu Irma sangat mendukung apa yang Ibu rencanakan tadi. Terima kasih Bu Har. Melalui percakapan ini saya mendapatkan ide yang luar biasa. Tadi saya sudah habis pikir sebenarnya. Apa sih untuk mengatasi masalah ini, apa sih solusinya, bagaimana caranya. Tapi dengan percakapan kita ini saya sudah mengetahui langkah apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar anak-anak lebih semangat dan antusias lagi untuk mengikuti pembelajaran. Baik Bu Irma, terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Bu Har? Sudahkah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Novi sudah selesai.
Bagaimana tadi prosesnya Bu Har? Apakah apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu Nopi, saya sangat senang dan saya sangat lega bisa membantu teman dalam menyelesaikan masalahnya dan menggali potensi yang ada pada diri coach saya, Bu. Terus apa lagi Bu Har? Saya tadi melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta, Bu, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching tadi dengan pendekatan kita. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semuanya sudah Ibu terapkan. Iya Bu, terima kasih atas bantuan pengambatannya Bu. Itu kan membantu saya untuk lebih ke depannya lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Kira-kira potensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi coach saya. Oh iya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coachingnya. Baik Bu Nopi, terima kasih atas bantuannya dan masukannya. Ada lagi yang ingin Ibu bicarakan? Sepertinya untuk saat ini sudah cukup Bu. Oh ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan diskusi kita sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Nopi, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nopi. Waalaikumsalam Bu Irma. Apa kabarnya Bu Nopi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Irma. Bu Irma bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh, pertanyaannya kompetensi ya Bu ya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, mendengar kreatif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi kali ini? Mengenai kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir nih ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang indikator yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin coach saya nantinya bisa menemukan solusi dari pertanyaan atau dari permasalahan yang ia hadapi, dan ia bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ia hadapi dalam pembelajaran nantinya. Oh, demikian yang Ibu inginkan. Mungkin itu observasi kita hari ini Bu. Silakan Ibu lakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Har. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Har berhubung hari Mendong? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nopi, kabarnya baik dan sehat. Ibu Nopi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Har. Saya senang mendengarnya, kabar saya juga baik dan sehat Bu. Tapi saya amati hari ini nampaknya Ibu agak kelihatan kurang bersemangat ya Bu. Ngomong-ngomong, apa sih yang Ibu hadapi atau masalah apa sih yang Ibu rasakan saat ini? Itulah Bu Nopi, sebenarnya saya ada yang sedikit ingin saya ceritakan sama Bu Nopi. Kira-kira Bu Nopi ada waktu tidak hari ini buat saya Bu Nopi?
Alhamdulillah Bu Har, saya ada waktu. Silakan Bu Har. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Novi untuk kesediaannya. Bagaimana kalau kita duduk di luar Bu Novi untuk sedikit bercerita biar lebih nyaman? Oh, boleh Bu Har. Apa yang akan Ibu ceritakan? Silakan, jangan sungkan-sungkan. Insya Allah saya akan bersedia menjadi pendengar yang budiman gitu istilahnya. Begini Bu Novi, sebenarnya permasalahan saya ini terkait dengan rekan-rekan saya di sekolah. Rekan-rekan saya di sekolah tersebut, kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Mereka masih menyampaikan pembelajarannya masih secara konvensional, yang mana mereka masih dalam memberikan pembelajaran tersebut masih banyak ceramah, sehingga tidak mengikuti perkembangan zaman yang canggih seperti sekarang ini. Sementara sekarang ini perkembangan teknologi juga sudah semakin pesat, tetapi guru-guru di sekolah saya masih saja melakukan pembelajaran dengan cara konvensional, sehingga pembelajaran yang dilakukan kurang bervariatif Bu Novi. Oh begitu ya Bu Har, masalahnya yang ada ini. Berarti teman-teman atau rekan-rekan Ibu masih melaksanakan pembelajaran secara profesional sehingga pembelajaran kurang berkreatif ya Bu Har? Iya benar sekali Bu Novi. Model pembelajaran yang digunakan rekan-rekan masih mengandalkan metode ceramah, sehingga pembelajaran yang dilakukan kurang bervariatif. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan atau yang Ibu ingin dapatkan dari kegiatan ini? Baik Bu Novi, dari percakapan kita hari ini, saya berharap saya bisa mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, terutama rekan-rekan saya yang masih mempelajarkan materi pembelajarannya dengan menggunakan metode atau menggunakan cara konvensional, begitu Bu Novi keinginan saya. Oh, kira-kira masih ada lagi yang ingin Ibu dapatkan gitu? Kalau saya juga berharap adanya suatu perubahan Bu Novi. Perubahan di sini maksudnya agar rekan-rekan saya di sekolah dapat menggunakan media pembelajaran yang bervariatif dalam menyampaikan pembelajarannya di kelas Bu Novi. Oh, jadi yang Ibu harapkan itu adanya perubahan dari rekan atau teman sejawat ya Bu dalam menyampaikan pembelajaran ya, begitu Bu Har? Iya benar sekali Bu Novi. Iya, semoga kita nantinya dengan kegiatan coaching kita ini Ibu bisa menemukan pemecahan masalah yang Ibu hadapi, dan kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu harapkan atau yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan coaching kita kali ini? Saya ingin adanya perubahan dalam hal penggunaan media pembelajaran Bu Novi. Media pembelajaran di sini yang digunakan misalnya membuat suatu metode yang bervariatif, atau bisa juga dengan membuat media pembelajaran yang interaktif, sehingga rekan-rekan tidak lagi menggunakan metode ceramah yang lebih banyak di kelasnya. Oke Bu Har, berarti dari apa yang Ibu sampaikan tadi, berarti pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi, gitu juga dengan penggunaan media ya Bu. Apakah itu bisa menurut Ibu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu? Dan itu berarti kalau idealnya 10, kira-kira kondisi di sekolah Ibu saat ini itu berada di level mana menurut pendapat Bu Har? Kalau menurut pendapat saya Bu Novi, di sekolah saya masih berada di level 7, karena di sana masih banyak guru-guru yang senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi atau level yang tertingginya level 10 itu sangat sulit Bu Novi, karena kami saat ini berada di level 7. Oh begitu ya Bu. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu terapkan nanti untuk mencapai level 9 itu Bu Har? Mungkin bisa ditingkatkan di level 9 ya Bu Novi ya, karena menuju level yang lebih tinggi memang agak lebih sulit bagi guru senior, sehingga dari level 7 ke 9 mungkin bisa dilakukan suatu perubahan Bu Novi, begitu menurut saya. Oke Bu, kira-kira selain itu ada enggak strategi yang mungkin atau yang pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman Ibu agar merasa nyaman dengan penyampaian yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya saya juga sedang memikirkan ke arah sana Bu Novi. Apa yang bisa saya perbuat? Lagian saya ingin mungkin melakukan suatu kegiatan mentoring atau semacam pendampingan individu. Pendampingan individu antara saya dengan rekan saya secara bergantian, mungkin begitu Bu Novi ya. Wah,
ide Bu Har bagus juga ya. Berarti Ibu sudah merencanakan kegiatan seperti mentoring, pendampingan pelatihan, dan ketiganya ini kira-kira Ibu lebih nyaman gitu atau realisasi yang lebih cepat itu yang mana Ibu? Mungkin kalau saya pikir-pikir Bu Nopi, ini saya akan menggunakan metode mentoring. Saya coba di sekolah saya dulu untuk mengkonsultasikannya dengan kepala sekolah dan membuat semacam, kalau seandainya saya membuat semacam kegiatan pelatihan, itu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran yang bervariatif Bu Nopi. Oh gitu ya Bu, baiklah. Nah, Ibu merencanakan kegiatan dengan mentoring ya Bu. Dalam melakukan mentoring ini, kira-kira Ibu memerlukan bantuan atau dukungan dari siapa saja Bu untuk agar kegiatan mentoring ini berjalan dengan lancar gitu Bu? Untuk melakukan rencana ini, saya sangat mengharapkan bantuan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, juga dari teman-teman yang lebih ahli dari bidang IT, sehingga dalam pembelajaran yang lebih bervariatif Bu Novi. Oke. Jadi Ibu ingin melakukan kegiatan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan di sekolah. Kira-kira kapan ya ini akan direalisasikan ya Bu Har? Insya Allah secepatnya Bu Novi. Saya akan konsultasikan dan kolaborasikan dulu dengan rekan sejawat dan kepala sekolah dalam minggu ini. Bagus sekali ya Bu. Semoga langkah dan tindakan yang akan Ibu lakukan ini terlaksana dengan baik ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Novi. Saya sudah merasa lega sekarang ini karena bersama Bu Novi saya sudah bisa saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Semoga saja saya bisa melaksanakan suatu perubahan di sekolah saya. Kira-kira dari percakapan kali ini apa sih yang Ibu dapatkan atau apa sih ya pengalaman yang Ibu rasakan gitu? Hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana melakukan perubahan di sekolah saya Bu Novi dengan cara melakukan kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah saya. Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang bervariatif. Oke, saya tunggu ya Bu Har kabar berikutnya dari kegiatan mentoring Ibu. Saya sudah tidak sabar nih mendengar cerita-cerita Ibu berikutnya. Mungkin percakapan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana atau kegiatan yang akan kita Ibu Har lakukan bisa terjadi di sekolah Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Amin Bu Novi, terima kasih Bu Novi sudah meluangkan waktunya untuk saya. Semoga dengan ini saya bisa melakukan perubahan di sekolah saya dan dalam waktu dekat saya bisa. Amin Bu Novi. Terima kasih banyak ya Bu Novi sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang saya rencanakan bisa berjalan dengan baik ya Bu Novi. Ya sama-sama Bu Har, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan Ibu bisa hubungi saya atau bisa calling saya. Insya Allah saya akan bersedia mendengarkan keluh kesah Ibu lagi dan kita bisa bincang-bincang lagi Ibu. Baik Bu Novi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Novi? Sudah melakukan proses coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tersebut? Alhamdulillah saya sangat lega Bu Irma. Saya senang bisa membantu teman menyelesaikan masalah dan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi? Tadi saya juga melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan alutita dan saya senang bisa menerapkan alutita tersebut. Alhamdulillah, saya sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan tepat. Saya melihat sudah bagus dan lengkap. Mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab, semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya Bu, terima kasih juga atas bantuan pengamatan yang Ibu lakukan. Itu sangat membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan kegiatan atau proses coaching.
Jadi kira-kira potensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tersebut? Setelah melakukan coaching terhadap Koci tadi, ada satu potensi yang ingin lagi saya gali, ingin lagi saya kembangkan, yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot pada Koci, saya berharap saya bisa menggali potensi yang ia miliki dan menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Oh iya Bu, secara umum semua sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Ya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi yang mau dibicarakan? Sepertinya cukup itu terima. Kalau tidak ada lagi yang dibicarakan, diskusi kita hari ini kita cukupkan. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah sehat Bu Har. Bagaimana kabar Bu Har hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Irma. Nah, Bu Irma, hari ini Bu Irma akan melakukan coaching. Sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Bu Irma. Nah, yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Irma, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik. Sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu Irma, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Irma, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Irma adalah kompetensi apa yang akan Ibu Irma kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Har, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, yang kedua mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach. Pertanyaan kedua Bu Irma, kompetensi mana yang ingin Ibu Irma kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu Irma, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah. Oh, seperti itu. Baiklah Bu Irma, demikian dulu untuk pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coachingnya. Terima kasih Bu Har. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Irma. Apa kabar Bu Novi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Irma, walaupun keadaan hujan turun, insyaallah sehat. Baik Bu Novi. Dengar-dengar Bu Novi ada yang mau diceritakan sama saya hari ini. Apa yang mau diceritakan? Ini Bu Irma. Ini mungkin curhat ya seperti Bu Irma ya. Beberapa inisiatif. Saya akan sekarang mengajar kelas 5. Kebetulan di kelompok saya ajar ini ada beberapa siswa itu yang kurang lancar membaca. Kalau dikategorikan lumayan parah lah Bu Irma. Sehingga karena dia kurang lancar membaca ini, mereka mengalami hambatan di saat mengikuti pelajaran. Kadang mereka ketika saya beri tugas itu mengeluh tidak sanggup karena tidak sanggup menjawab pertanyaan yang saya berikan tersebut. Jadi saya sebagai guru ini merasa kurang berhasil rasanya melakukan pembelajaran terhadap siswa. Oh, seperti itu ya Bu Novi. Ada beberapa orang anak Ibu Novi yang kurang lancar membaca, padahal sudah kelas 5 ya. Jadi kira-kira harapan Ibu dari percakapan kita hari ini apa ya? Harapan saya dari percakapan yang kita lakukan ini Bu, saya berharap saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tersebut. Dia agar anak yang kurang lancar membaca ini tidak mengeluh dalam tugasnya, ya dalam tugas yang saya berikan,
Dan saya juga berharap mereka semangat dalam mengikuti pembelajaran dan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dan dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan intinya di sini mereka inti dalam apa saya ini, harapan saya ini kali ini itu mereka lancar dari biasanya membaca. Oh, seperti itu ya Bu Nafi. Jadi Ibu ingin anak Ibu lancar membaca dan tidak mengeluh lagi dalam mengerjakan tugas, serta bersemangat mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Oh, kalau diperhatikan dari permasalahan Ibu, kira-kira apa sih yang membuat murid Ibu itu kurang lancar membaca dan tidak bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan tidak dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu? Oh, ini dulu. Menurut pikiran saya ya, murid-murid saya itu kurang lancar membaca, kemudian sering mengeluh ketika diberikan tugas ya, dan tidak selesai, dan tugas tersebut juga tidak selesai dikerjakan sesuai waktu yang telah diberikan. Mungkin di sini penyebab salah satunya itu pada saat memberikan pembelajaran mungkin saya kurang memperhatikan anak yang kurang lancar membaca ini. Pertama mungkin saya lebih monoton pada siswa yang lebih main membaca, serta metode pembelajaran yang kurang bervariasi, sehingga tidak dan selanjutnya mungkin saya tidak karena saya tidak memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa yang kurang lancar membaca ini untuk membimbing mereka lebih lebih mendalam lagi, itu maksudnya. Mereka hanya mendapatkan bimbingan membaca saat pembelajaran. Kebetulan kan kelas 5 ya, nah mungkin kita fokus hanya membimbing membaca, sedangkan materi-materi lain banyak yang akan kita selesaikan. Dalam hal ini saya juga mungkin siswa tersebut kurang termotivasi dalam kegiatan membaca, sehingga kegiatan pembelajaran mereka pun agak terhambat atau kurang maksimal jadinya. Oh, begitu ya Bu Nafi. Kalau begitu menurut Ibu kira-kira kedepannya apa sih yang akan Ibu lakukan agar anak-anak Ibu dalam antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran, bisa bersemangat dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Oh, rencana saya bagaimana kedepannya itu saya akan berusaha merancang kegiatan bimbingan ya, bimbingan individual bukan klasikal ya. Ya, bimbingan ini akan saya berikan kepada siswa yang kurang lancar membaca saja, yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Serta saya akan melakukan sebelumnya juga saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar mereka. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mencari apa ya penyebab dari kurang lancarnya anak ini membaca. Dan saya juga akan melakukan namanya itu melakukan asesmen diagnostik, menemukan bagaimana kemampuan membaca mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian saya juga akan berusaha merancang media pembelajaran yang lebih bervariatif dan juga pembelajaran yang berdiferensiasi. Wah, rencana Bu Nafi itu sangat luar biasa. Idenya bagus sekali. Tadi Bu Nafi bilang mengatakan akan memberikan pembelajaran yang bervariasi. Kemudian akan mengelompokkan siswa sesuai dengan pembelajarannya. Lalu kapan Ibu melakukan bimbingan belajar tersebut dan berapa lama waktunya? Kalau mengenai kapan atau waktu memberikan bimbingan tersebut, saya berencana memberikan bimbingan ini 3 kali seminggu memang. Karena saya takut kalau saya berikan setiap hari, nanti mereka juga bosan dan akhirnya apa yang saya inginkan tidak tercapai. Waktu yang akan saya berikan pada anak itu rencana waktu saya itu 3 kali seminggu, yaitu hari Rabu, Kamis, hari Selasa, Rabu dan Kamis. Dan lamanya juga tidak terlalu lama. Rencana saya cuma memberikan waktu bimbingan itu 1 GP atau lebih kurang 35 menit. Oh, seperti itu Bu Nafi, saya rasa apa yang Ibu rencanakan sudah sangat bagus. Dari melaksanakan tes diagnostik sampai melakukan bimbingan tadi. Bu Nafi juga melakukan bimbingan di luar jam pembelajaran. Jadi dalam melakukan rencana tersebut, siapa saja sih yang akan Ibu libatkan? Untuk kedepannya biar lebih lancar, mungkin pertama saya akan melibatkan kepala sekolah, karena intinya di sekolah itu kan keputusan itu kan di kepala sekolah. Kemudian saya juga akan melibatkan rekan sejawat atau sesama guru, dan juga tak lepas lagi saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid yang bermasalah ini ya, dan juga, terutama intinya saya juga membutuhkan dukungan dari siswa itu sendiri. Berarti dalam rencana ini Ibu akan melibatkan kepala sekolah, guru, wali murid, dan anak itu sendiri. Jadi
harapan Ibu, dukungan seperti apa yang Ibu inginkan? Kalau masalah dukungan memang dari pihak-pihak yang tadi Ibu sebutkan itu, pertama dari kepala sekolah ya, misalnya mungkin saya berharap dukungan dalam bentuk dukungan moral. Dalam hal ini dorongan semangat motivasi selain dukungan moral tersebut dari kepala sekolah itu, saya juga berharap mungkin suatu saat pada saat saya melakukan proses pembelajaran sekolah memfasilitasi, salah satunya fasilitas yang saya butuhkan itu buku bacaan yang tepat guna, maksudnya buku bacaan yang bisa melatih anak itu lebih cepat membaca. Salah satunya yang saya ada di sekolah itu cuma buku SD 3, kebetulan buku itu cuma 1, dan saya berharap sekolah bersedia memperbanyak buku tersebut sebanyak siswa yang saya bimbing gitu. Dan dari kalau dukungan dari guru, saya berharapkan motivasi dari mereka, karena motivasi mereka itu nantinya akan menyemangati saya untuk lebih tekun lagi membimbing siswa ini. Kalau dari orang tua, dukungan yang saya butuhkan itu, saya berharap mereka itu menyediakan waktu atau mengizinkan saya memberikan tambah belajar yang dimana otomatis siswa ini nantinya akan dapat pulang. Dan saya berharap saya berharap orang tuanya bersedia anaknya ini dilambatkan pulangnya di rumah. Dan untuk dari siswa, saya berharap mereka dengan apa kegiatan yang akan saya laksanakan ini, saya berharap siswa itu lebih bersemangat lagi dalam mengikuti bimbingan ini. Dan intinya saya berharap mereka itu hadir setiap bimbingan yang saya lakukan, karena kalau hanya contohnya kalau 5 mereka yang kurang mampu, yang datang cuma 3 yang rajin, intinya dari apa yang saya harapkan ini tidak berjalan dengan otomatis. Yang pertama yang paling saya harapkan itu siswa itu sendiri lebih tekun lagi. Saya sangat mendukung rencana yang Ibu kasih rencanakan. Lalu kira-kira komitmen dan tanggung jawab apa yang akan dilakukan agar rencana Ibu itu bisa berjalan dengan baik? Kalau berbicara tentang komitmen dan tanggung jawab, supaya apa yang akan saya rencanakan ini bisa berjalan katakanlah dengan lancar, saya yakin bahwa saya harus terus belajar bagaimana trik cepat melatih siswa ini lancar membaca. Dan juga saya komitmen itu untuk lebih sabar lagi membimbing mereka, karena tanpa dengan rasa sabar dan ketekunan mereka itu otomatis kegiatan ini juga berjalan dengan lancar. Dan saya juga akan menonton video atau melihat di YouTube bagaimana trik-triknya melatih sifat membaca ini memang, sehingga kemampuan dan potensi saya untuk membimbing mereka itu lebih lebih menjurus lagi itu. Wah, mantap sekali Bu Novi. Semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan sesuai dengan keinginan Ibu. Nah, sekali lagi saya sampaikan sama Bu Novi bahwa saya sangat mendukung rencana Ibu. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Irma. Dalam kesempatan ini saya sangat termotivasi. Saya mendapatkan yang begitu banyak ide yang luar biasa. Kemarin itu sebelum melakukan coaching, saya sangat saya berpikir cara penyelesaian masalah ini sangat sulit. Melalui percakapan coaching ini, alhamdulillah saya mendapatkan ide yang luar biasa untuk mengatasi bagaimana supaya murid yang kurang bersemangat atau kurang lancar itu lebih saya bimbing lagi. Baik Bu Novi, dari pertanyaan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Bu Irma? Sudah kan melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu Har. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah saya lega sekali Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan permasalahannya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apalagi yang Ibu Irma rasakan? Saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Chicago dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah Bu Irma.
Saya sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya juga melihatnya sudah bagus dan sangat lengkap. Mulai dari tujuan, identitas, maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Ya Bu, terima kasih atas bantuan penyemangatnya. Itu kan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses. Kira-kira potensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Bu? Saya ingin menambahkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan berbobot akan mampu menggali potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oh iya, seperti itu ya Bu Irma. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya Bu. Ya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Masih ada lagi Bu yang akan kita bicarakan? Sepertinya sudah cukup. Kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita hari ini sampai di sini. Terima kasih Bu Irma. Ya, sama-sama Bu Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses